selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program baru tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya pemirsa Pram Senjaya dan rekan saya Rizka Amelia. Selain itu selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Selain itu kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi_inews. Nah, Rizka, perjalanan ke kantor bagaimana pada hari ini? Lancar jaya hari ini. Tiba-tiba kosong, ternyata hari ini adalah hari libur tanggal merah. Dan selamat hari Paskah untuk yang merayakannya pemirsa. Dan ternyata ini long weekend, Rizka. Jadi mungkin bisa jadi ini dimanfaatkan juga untuk berlibur begitu ya. Nah ini tuh pemirsa juga harus hati-hati nih untuk kendaraannya dan persiapkan diri juga nih. Apalagi yang pada puasa yang habis sahur, kalau mau berkendara harus seger dulu nih tubuh dan matanya nih biar konsentrasi mengendarai. Betul sekali. Kita akan ke informasi pertama ini ya, Pram, betul pemirsa. Kita ke informasi pertama ini tentang arus mudik pemirsa. Ternyata nih ya, kita ke informasi pertama di mana sejumlah persiapan petugas dan arus mudik Lebaran 2022 sudah mulai terlihat di beberapa lokasi di wilayah Pulau Jawa. Nah ini di Bandung, petugas gabungan ini memeriksa kelayakan jalan kendaraan penumpang. Di Banyumas ini juga dan Malang begitu, Jawa Timur, arus mudik ini mulai memadati stasiun kereta api. Ya, dari hasil pemeriksaan kelaikan kendaraan penumpang di Terminal Cicahem, Kota Bandung, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Bandung ini mengadakan sedikitnya ada 3 armada bus karena gagal memenuhi persyaratan kelaikan jalan. Nah, selain itu Rizka dan juga pemirsa, ini pemeriksaan dilakukan khususnya menyeluruh mulai dari sistem kemudi, sistem rem, kendaraan, hingga rangka kendaraan sangat penting. Nah ini serta memberikan surat tilang kepada beberapa pengemudi karena tidak lengkap surat izinnya. Bahaya kalau nggak pakai SIM ya. Bahaya, betul sekali. Ya, sementara itu pemirsa, ini arus mudik juga mulai terlihat di titik stasiun kereta api Purwokerto, Jawa Tengah. Dari hasil pengamatan ini, pemudik yang terlihat didominasi oleh para pelajar yang sudah libur dan warga yang memutuskan untuk mudik lebih awal menghindari kepadatan penumpang. Nah, sementara itu juga ini dari sisi ketersediaan tiket diperkirakan baru terjual 30% dari tiket yang ada. Nah, ini wilayah Daup 5 Purwokerto menyatakan menyediakan rata-rata 7.750 tiket per harinya untuk masa mudik Lebaran 2022 di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto yang juga menyiapkan 1 kereta tambahan yaitu KA Kuto Jaya Utara relasi Kutoarjo, Jakarta Kota. Nah ini pasca diperbolehkan oleh pemerintah untuk mudik nih, banyak sekali yang sudah berburu tiket mudik Lebaran, entah itu tiket untuk di darat, kereta api ataupun pesawat. Udara ya. Memang apalagi sekarang karena sudah diperbolehkan begitu, jadi banyak yang memutuskan untuk pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga. Tapi harus dipatuhi juga syaratnya. Protokol kesehatan itu penting. Protokol kesehatan sama vaksin. 1-2 sudah selesai dan juga vaksin boosternya. Iya, betul sekali. Ya, sementara itu pemirsa, ini di wilayah Malang, Jawa Timur, setelah tidak ada mudik dalam 2 tahun belakangan, terdapat peningkatan aktivitas di wilayah stasiun kereta api Kota Baru. Nah, ini di wilayah Daop 8 menyediakan 7 kereta api jarak jauh dengan keberangkatan dan kedatangan dari Malang, tujuan Jakarta, Bandung, Banyuwangi, dan sebaliknya. Ya, tiket paling banyak diserbu pemudik ini adalah tiket kereta api Gajayana, tujuan Malang Jakarta dan Jakarta Malang. Ini harus hati-hati
hati-hati lagi nih pemerintah dan setiap pihak yang di lalu lintas ini harus mengamati banget nih bagaimana perjalanan para masyarakat yang akan mudik, hilir mudik nanti, biar nantinya mudik selamat, balik ke asalnya juga selamat, bertemu dengan keluarga. Betul sekali. Nah, ini Pram tadi sempat menyinggung terkait dengan ini kan kita long weekend. Sekarang Jumat, tanggal merah. Ya, hari Jumat, kemudian besok Sabtu, weekend. Minggu, sudah pasti orang-orang ini pada mau berlibur nih. Iya. Apalagi sudah mulai dilonggarkan protokolnya. Cuma prokes tetap harus diketatin ya. Iya. Kalau Pram ini punya rencana nanti weekend mau kemana nih? Mau jalan-jalan dong, buka bersama. Oh iya benar. Ini bisa dimanfaatkan untuk berbuka bersama begitu kumpul dengan sama keluarga gitu atau ya. mungkin teman-teman begitu. Ya. Nah pemirsa, ini untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas dan libur long weekend di pagi ini pemirsa. Kita telah bergabung dengan dua rekan kami, ada Camar Haenda di Simpang Gadok, Puncak Bogor. Ya, halo, selamat pagi rekan Camar. Bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Gadok? Apakah sudah mulai ramai para warga ibu kota yang akan berlibur ke arah puncak? Ya, selamat pagi Pram, Rizka, dan juga pemirsa Lapor Polisi. Saat ini saya sudah berada di titik pemeriksaan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana hari ini merupakan hari ke-13 puasa yang bertepatan dengan libur nasional dalam rangka memperingati wafatnya Isa Al-Masih atau biasa disebut Jumat Agung bagi umat Nasrani ataupun Kristiani. Nah, kami memantau sejak pagi hari memang berbeda dengan situasi Puncak Bogor ataupun Simpang Gadok apabila sebelum bulan puasa, dikarenakan saat ini terpantau landai dapat dilihat Pram, Rizka, dan juga pemirsa, ini mobil yang datang tidak terlalu banyak begitu, dikarenakan untuk saat ini tren dari masyarakat yang berkunjung ataupun melakukan wisata ketika bulan puasa ini sedikit menurun. Kami tadi juga sempat berbincang dengan petugas kepolisian dan juga dari AKP Diki Pranata menyebutkan bahwasanya tren ini biasanya terjadi secara berulang setiap tahunnya begitu, dikarenakan masyarakat ini lebih memilih untuk berada di rumah mereka masing-masing ketika berbulan puasa, dan biasanya ramai ini dari sore menjelang berbuka puasa begitu. Dan dapat kami sampaikan pula untuk saat ini situasi di Simpang Gadok tidak ada pemberlakuan dari ganjil genap, kemudian juga sistem satu arah, dikarenakan hal tersebut ataupun regulasi tersebut hanya diberlakukan apabila terjadinya peningkatan dari intensitas kendaraan. Namun saat ini dapat kami sampaikan ini masih terpantau lengang, dan kami melihat ini mayoritas mereka merupakan berasal dari wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan plat nomor B dan keluar dari pintu tol Ciawi. Adapun untuk regulasi dari ganjil genap selama bulan Ramadan ini masih terus diberlakukan, meskipun perbedaannya pada bulan Ramadan ini dilakukan secara situasional. Kemudian juga saat ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2022 bahwasanya PPKM level 2 diberlakukan di kawasan Puncak Bogor baik di kabupaten dan juga kota. Ini untuk pariwisata ataupun tempat wisata sudah boleh diperbolehkan buka dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga maksimal sebanyak 75%. Kemudian juga untuk tempat ibadah juga sama 75%. Namun memang yang paling penting di sini adalah terkait dengan penerapan protokol kesehatan, karena memang saat ini untuk penerapan protokol kesehatan masyarakat agak sedikit lengah dikarenakan adanya pelonggaran yang dilakukan. Tentunya ini adalah untuk menjaga kesehatan kita bersama. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa yang sebentar lagi akan selesai, sekitar 2 minggu lagi, agar kita dapat sehat dan kita bisa melaksanakan ibadah secara full dan juga Idul Fitri bersama. Sementara demikian, Rizka dan Pram, kembali ke Anda di studio. Baik, Camar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Nah, tadi sesuai dari informasi dari Camar Haenda bahwa hari ini tumben-tumbenan long weekend di hari libur tidak ada ganjil genap. Dan ganjil genap katanya nanti akan diberlakukan melihat situasional kemacetan yang terjadi di puncak hari ini. Nah, pemirsa nih kalau mau berlibur ke puncak untuk menghindari ganjil genap mungkin pagi-pagi kali ya. Saat ini juga kali ya. Apalagi ini juga masih longgar begitu iya, perjalanan. Benar, lowong sekali perjalanan. Lowong, betul sekali. Ya baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini sekitar 85 juta orang diprediksi akan mudik lebaran pada tahun ini. Guna memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat yang akan mudik, kepolisian siapkan sejumlah strategi. Ya, pemirsa, ini pada rapat koordinasi lintas sektoral persiapan Idul Fitri 1443 Hijrah yang digelar kemarin, Kapolri menginstruksikan jajarannya memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat mudik lebaran dengan mendirikan sejumlah pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu.
dari seluruh stakeholder untuk mengisi ruang-ruang sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga kemudian upaya untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang akan mudik, memberikan keamanan terhadap masyarakat yang akan mudik. Namun demikian mereka tetap sehat, kemudian masalah-masalahnya bisa teratasi ini. Ya, kalau tadi kita sudah ada camar ya dari Di kawasan Puncak ya, Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Ya, sekarang kita akan ke Pulau Gebang. Ini kita sudah bergabung dengan rekan kami, Calvin Tonggi, untuk mengetahui situasi terkini arus liburan dari Terminal Pulau Gebang. Halo, Tonggi. Ya, halo, Tonggi. selamat pagi, Tonggi. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kondisi terkini Halo, di Pram Terminal Pulau dan Gebang? Rizka. Selamat pagi. Ya, pemirsa. Baik ya pemirsa, setelah 2 tahun proses pengetatan perjalanan, pada akhirnya tahun ini pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk kembali untuk mudik. Pelonggaran di sejumlah peraturan perjalanan disambut antusias oleh calon penumpang pada minggu kedua, tepatnya di bulan April 2022 ini. Banyaknya masyarakat memilih untuk mudik lebih awal di salah satunya tempat saya melaporkan, tepatnya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pantauan kami di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini sejak pagi tadi belum ada terlihat tanda-tanda adanya kepadatan jumlah pemudik atau masih dalam standar normal begitu. Namun kenaikan jumlah pemudik dimungkinkan akan mengalami peningkatan pada minggu depan, tepatnya pada tanggal 20 sampai 25 April 2022 di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dari penuturan sejumlah calon penumpang yang saya temui, mereka mengaku mudik lebih awal dikarenakan menghindari kemacetan dan kepadatan jumlah penumpang, tepatnya menjelang Hari Raya Lebaran nanti. Antusiasme calon penumpang di tahun ini juga dibenarkan oleh pihak petugas terminal yang mengatakan hingga saat ini tiket bus terjual dari tanggal 1 sampai 15 April sekarang sudah sebanyak 10.193 penumpang, dan yang mana lebih tinggi dibandingkan pada tahun kemarin, tepatnya di kisaran 6.000-an pada tahun 2019. Untuk diketahui bahwa peraturan mudik sendiri untuk tahun ini masih sama seperti sebelumnya, dan pemerintah telah melonggarkan, yakni tidak perlunya ada tes COVID-19 baik rapid test antigen maupun PCR bagi pemudik yang telah divaksin booster atau melakukan vaksin dosis ketiga. Ya, Pram dan Rizka. Ya, Tonggi, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya, memang kalau kita lihat setelah tadi peraturan pemerintah begitu sudah menetapkan bahwa tidak ada lagi yang namanya swab antigen maupun PCR buat yang sudah full begitu melakukan vaksin, membuat pada akhirnya masyarakat ini, wah oke, kita bisa mudik tahun ini. Tapi hati-hati ya. juga di masyarakat nih untuk memilih untuk menggunakan transportasi umum, pilih transportasi umum yang benar-benar kredibel dan layak kendaraannya. Jadi sehingga aman nanti perjalanan. Nah, kalau Rizka sendiri mudik nggak nanti? Kemungkinan besar enggak sih, tapi kumpul keluarga aja di rumah ya. Aku sih pasti mudik. Ke Bandung? Enggak, Bekasi, Jakarta. Oh, baik. Oke. Nah, pemirsa, kita masih kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.